Baru aja 2 hari yang lalu gue buat video ngopi judulnya Ketika Kasus di Negara Lu Lebih Seru Dibanding Drakor dan Film Fast Five. Memasak. Dan buat lo semua yang lupa, ini beritanya tentang apa? Ini beritanya tentang penemuan harta karun oleh pihak kepolisian. Penemuan harta dengan nilai yang sangat amat fantastis di 2 lokasi berbeda. Yang pertama di salah satu kafe daerah Cipete, namanya Cafe The Clan Signature. Ditemukan harta senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk fisik, bukan total kerugian negara. Makanya dugaan kasus korupsi yang memang berhubungan sama harta ini sangat amat menarik, soalnya bukti fisiknya ada, bukan cuma soal perhitungan doang gitu ya. Hartanya itu terdiri dari valuta asing, USD, SGD, dan juga mata uang lokal kita yang dijumlahkan menjadi 60 miliar rupiah. Sedangkan di salah satu lokasi lain itu ada juga penemuan emas batangan seberat 74 kg di salah satu rumah pribadi daerah Sentul, Kabupaten Bogor, dekat rumah gua. Dan katanya emasnya ini lebih berat dibanding emasnya Monas ya. Can you imagine? Ada orang di negara kita tercinta yang punya harta emas lebih berat dibanding monumen di negara kita sendiri aja. Dan pertanggal 11 Juli 2026 kita akhirnya udah bisa tahu kelanjutan dari beritanya, di mana pihak kepolisian udah menetapkan siapa tersangka di balik reveal harta tersebut dan juga dugaan kasus korupsinya, yaitu ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait itu semua. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Buat lo semua yang penasaran siapa itu Pak Febri, beliau ini merupakan salah satu jaksa setahu gue gitu ya, yang sangat amat menarik buat kita lihat sepak terjangnya. Soalnya kalau misalnya lihat dari berita Kompas ini di YouTube dengan judul ini 12 kasus mega korupsi yang pernah ditangani Jampitsus Pak Febri Adriansyah, lu bakal tahu kalau misalkan beliau ini sering banget nge-reveal kasus-kasus korupsi yang rame banget, dan mungkin beberapanya itu sempat kita bahas di video ngopi. Cuman pada akhirnya pihak kepolisian menetapkan beliau menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di pertengahan tahun 2026. Kita bakal lihat dulu bagaimana profil dari Pak Febri gitu ya, yang dibuat sama Kompas, biar kita semua tahu konteks kenapa pada akhirnya orang-orang mikir kalau ini adalah pertarungan 2-3 institusi antara jaksa, TNI, dan juga pihak polisian. Kalau misalnya di videonya Gur Gembul bahkan dibilang kalau ini kayak perseteruan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Anjay. Beginilah kira-kira. Nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah menjadi sorotan usai rumahnya dijaga ketat oleh prajurit TNI pada Rabu 8 Juli 2026. Ini salah satu alasan kenapa ketika ada penemuan harta ya yang dilakukan karena penggeledahan pihak kepolisian itu pada akhirnya mengarah kepada nama Pak Febri Adriansyah, karena dari beberapa lokasi yang ditentukan untuk dilakukan penggerebekan, rumahnya itu justru malah dijaga TNI gitu, padahal lagi dicari barang bukti sama pihak kepolisian. Makanya kalau misalnya dari berita-berita sebelumnya gitu ya, banyak yang langsung bilang kalau ini pertarungan antara TNI dan juga polisi. Orang-orang jadi makin khawatir ya melihat bagaimana eskalasi dari beritanya, soalnya mereka itu institusi yang punya hak untuk memegang senjata gitu loh. Penjagaan itu terjadi bersamaan saat polisi menggeledah sebuah restoran dan tempat penukaran uang yang ada di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Oh, gua lupa nambahin konteks. Jadi harta yang sempat kita bahas di awal video itu baru ditemukan dari 2 lokasi. Dimana kalau misalnya lihat beritanya secara full, polisi itu pengen menggeledah 12 lokasi yang berpotensi menyimpan barang bukti kasus korupsi. Baru 2 aja udah sebegitu heboh gitu ya, orang-orang ngira ada harta karun gitu loh. Gimana semuanya udah digeledah? Gua nggak tahu apakah udah ada berita terbaru gitu ya semuanya udah digeledah atau belum. Cuman salah satu lokasinya katanya itu dijaga juga sama beberapa instansi. Salah satunya ya lokasi ini. Polisi juga menggeledah 10 lokasi lain yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sedangkan di kediaman Febri di Bogor, polisi menyita uang dan emas yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Ya, ini udah confirm ya dari Pak Febrinya sendiri kalau misalnya itu rumahnya dia. Tapi beliau pun bilang kalau misalkan harta yang ditemukan itu bukan hartanya dia, kayak titipan doang. Terus gue ingat banget di Instagram ada komika kok nggak salah yang buat video parodi kalau misalnya itu justru duitnya dia. Saya minta maaf, mohon dibalikan. Nggak lama kemudian rumahnya itu didatengin sama pihak-pihak misterius. Jadi ya hati-hati aja ya buat lo semua yang emang coba pengen buat video-video parodi terus habis itu viral kemana-mana gitu.
Gak ada yang pengen anjir tiba-tiba lu kenapa-napa, meskipun pada akhirnya mungkin negara pun harusnya bertanggung jawab gitu ya untuk bisa mengamankan masyarakat sendiri, apalagi ketika ngomongin soal kasus korupsi ini. Yang mana pada akhirnya ini pun akan membuat negara kita semakin bersih lagi, semakin transparan lagi gitu, iya gak sih? Jadi emang harus bener-bener dibasmi gitu setiap kali ada kasus dugaan korupsi lah, atau bahkan lagi dicari tahu juga siapa dalang dibalik ini semua gitu loh. Mencapai ratusan miliar rupiah. Oke, ini segmen yang menarik menurut gua. Febri sendiri dikenal sebagai salah satu sosok penting di Kejaksaan Agung dalam penanganan berbagai kasus korupsi di Indonesia. Nah, jadi gara-gara informasi ini banyak banget orang-orang yang berspekulasi kalau misalkan Pak Febri ini diincer karena banyak yang gak suka beliau itu sering banget nanganin kasus korupsi. Tapi wallahu alam, yang mana yang bener, apakah antara Pak Febri ya, pihak kejaksaan, pihak kepolisian, atau pihak TNI. Kita sebagai masyarakat awam cuma bisa melihat dan juga mendengar updatean dari beritanya gitu loh. Selama mengemban tugas sebagai Jampitsus, Febri mengaku telah menangani 12 perkara strategis. Menurutnya, kerugian negara dari perkara-perkara yang ditangani Febri nilainya bisa sangat fantastis. Lantas, kasus mega korupsi apa saja yang pernah ditangani Jampitsus Febri Adriansyah? Oke, Tata Niaga Timah, Harvey Mois guys, remember? Ini pun ada sangkut pautnya sama Pak Febri, gokil. Dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah, kerugian keuangan negara cukup besar dan berdampak pada perekonomian negara. Sekali lagi terima kasih banyak Kompas yang udah menyimpulkan berita ini dengan sangat amat baik ya, dirangkum hanya 4 menit saja. Kalau misalkan kita pengen nyari tahu sendiri mungkin bakal jadi 2 jaman ini video. Selain itu juga berdampak pada kerusakan lingkungan yang sangat besar. Nilai kerugiannya pun sebesar 300.003 triliun rupiah. Nah, lu semua harus bisa ngebedain ya antara kasus korupsi yang fisik uangnya ditemukan sama ketika ngomongin soal kerugian. Jadi kalau misalkan ngomongin soal kerugian, harusnya uang senilai 300 triliun ini kagak ditemukan, soalnya ini cuma perhitungan doang. Minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Sementara pada kasus mega korupsi di lingkungan PT Pertamina ini, negara tercatat mengalami kerugian keuangan dan perekonomian sebesar 285 triliun. 285 triliun. Ini sekali lagi kerugian ya, bukan kasus korupsi yang ada bentuk fisiknya. 17 miliar rupiah. Pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kerugian negara dalam kasus korupsi. Ini salah satu kasus yang pada akhirnya dikaitin ya menjadi tersangka Pak Febri Adriansyah. Si PT Asabri mencapai 22,78 triliun rupiah. Investasi PT Asuransi Jiwasraya. Lu mungkin bakal miss banget gitu ya, tapi ya ini tugasnya beliau juga sebagai jaksa anjir buat menguak kasus-kasus korupsi. Ada korupsi Jiwasraya, negara dilaporkan rugi sebesar 16,8 triliun rupiah. Nah, kalau misalnya lihat dari Twitter, sebenarnya dipermasalahin dari ini semua adalah ya ada beberapa kasus-kasus korupsi yang mungkin ya secara penetapan kerugiannya itu kayak dilebih-lebihkan lah, bahkan ada yang dicari-cari kesalahannya padahal secara pembuktian masih banyak yang kurang gitu loh. Gue nggak tahu sebenarnya ini lingkupnya kejaksaan gitu ya. Gue cuma sekedar ngebacain berita-berita doang. Tapi dinamika dari orang-orang yang mendiskusikan kasus-kasus yang ditangani sama Pak Febri Ardiansyah ini menarik banget untuk dilihat gitu loh. Brand fasilitas ekspor, CPO dan turunannya. Jai. Dalam kasus korupsi ini. Lanjut. Kegiatan usaha perkebunan sawit PT Duta. Wih, sawit lagi coy. Lanjut. Pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia. Pengadaan BTS 4G Kominfo. Anjay. Korupsi impor besi atau baja paduan dan produk turunannya. Buset. Korupsi importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai. Program digitalisasi pendidikan. Nah ini nih yang paling menarik. Soalnya ini menyangkut Pak Nadiem Makarim setahu gua. Kasus yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim itu dilaporkan merugikan negara sekitar 1,98 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ini. Nah, yang terakhir itu adalah kasus korupsi MBG.
Ini yang mungkin menjadi gong pada akhirnya ada beberapa pihak yang tidak suka sama Pak Febri. Ya, akhirnya beliau pun kepleset dan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan berita dari BBC, kita bisa tahu ya, polisi telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Polisi juga menetapkan status yang sama terhadap satu orang lain dari pihak swasta berinisial DR. Jadi harusnya sih waktu 2-3 hari yang lalu ya, Pak Febri ini masih jadi kejagung ya, jadi anggota kejagung, tapi disuruh berhenti kalau nggak salah tuh sama Pak Prabowo. Bukan disuruh berhenti, pokoknya disuruh mundur gitu ya, dan akhirnya mundur juga sampai pada akhirnya ya beliau pun itu menjadi ex Jampitsus. Kami telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 2 tersangka, yaitu Saudara DR dan Saudara FA, kata Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Inspektur Jenderal Totok Suharyanto pada konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta. Ketua Komisi Hukum DPR Habibur Rahman yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut mengonfirmasi Eva yang dimaksud adalah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Oke, ngomongin soal DPR, ada berita yang makin ngeri lagi gitu ya. Soalnya beberapa anggota DPR itu justru merekomendasikan untuk menghukum mati Pak Febri Adriansyah karena disebut sebagai pengkhianat hukum yang lukai rakyat. Jadi terkesan kayak memainkan kasus-kasus korupsi untuk keuntungan pribadinya gitu. Soalnya kan kita udah lihat sendiri ya, ada beberapa kasus korupsi yang ditangani sama beliau. Ya mungkin aja itu merupakan sebuah cara untuk memperkaya diri gitu kan. Who knows, balik lagi, itu opini dari orang-orang di internet. Namun Polri melimpahkan penyidikan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat Febri ini ke Kejaksaan Agung. Lihat berita ini, kita udah tahu pada akhirnya polisi udah melakukan tugasnya sendiri dan sekarang udah coba untuk dilimpahkan kasusnya ke Kejaksaan Agung. 3 kasus itu adalah dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta dugaan korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera. Jadi dari 12 kasus mega korupsi ini yang berhubungan itu cuma 3, PT Asabri, Krakatau Steel, dan juga dugaan korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik. Ya, cuman orang-orang di internet itu menganggap kalau misalnya Pak Febri akhirnya bisa ditetapkan menjadi tersangka ini karena ya nge-reveal siapa yang korupsi di MBG ya. Totok mengatakan pihaknya sudah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan menggeledah sejumlah tempat. Sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampitsus pada Sabtu. Nah, atas alasan inilah pada akhirnya kepolisian itu percaya untuk melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, soalnya pihak yang terlibat itu udah mengundurkan diri. Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, nah ini maksud gue, dan netralitas proses penegakan hukum seiring dengan jalannya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna. Menurut Anang, Kejagung memastikan seluruh tugas serta fungsi penanganan perkara di lingkungan Kejagung tetap berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ini masih tersangka. Ya, balik lagi. Belum dijatuhi hukuman pidana dari pengadilan. Kita masih belum tahu apakah pada akhirnya Pak Febri ini bersalah atau tidak gitu loh. Pengunduran diri Febri Adriansyah dilakukan setelah kepolisian menggeledah belasan lokasi sejak Rabu terkait dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam keterangan kepada media Jumat tanggal 10 Juli, Febri mengaku salah satu lokasi penggeledahan polisi adalah rumah pribadinya. Di rumah ini polisi menyita 74 kg emas batangan dan sebagian uang dalam pecahan mata uang asing. Nah, fakta ini itu pada akhirnya menjadi bahan perdebatan ketika ada kasus-kasus korupsi yang menyangkut ya mantan pejabat kayak misalkan Menteri Kemendikbud gitu ya, yang bahkan waktu digeledah nggak ada uang sama sekali, sedangkan ngomongin soal kasusnya Pak Febri itu bahkan di rumahnya ada emas senilai 74 kg. Febri menegaskan seluruh aset yang disita ini dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, ia membantah terlibat dalam lokasi penggeledahan di lokasi lainnya seperti kafe di Cipete, Jakarta Selatan, termasuk dalam kasus batu bara PLN. Jadi begitulah kira-kira yang bisa gue kasih tahu terkait update berita dari penetapan Pak Febri Adriansyah menjadi tersangka. Well, sangat amat menarik untuk kita lihat bagaimana hasil akhirnya ya. Mungkin bakal ada pembahasan lainnya di video ngopi terkait hal ini, cuman itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.